Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, halo semua. Selamat datang di channel YouTubeku di Mom Bilkis Billy and Bella Ruby. Ya Moms, kali ini aku mau sharing pengalaman aku yang udah sesar sebanyak 3 kali. 3 kali pasti ada pertanyaan, kok bisa ya 3 kali sesar? Jujur aja, itu bukan kemauan aku ya moms. Dari awal aku hamil anak pertama, pada saat melahirkan itu memang aku udah rencana ingin normal, ingin sekali normal. Namun pas begitu aku mau melahirkan, aku memang udah rencana dari jauh-jauh hari, aku memang ingin melakukan persalinan di rumah sakit. Karena apa? Nggak di bidan gitu ya. Kenapa? Yang pertama, karena aku mempunyai riwayat penyakit asma ya moms, yang di pikiran aku pada saat itu, kalau misalnya aku normal gitu, takutnya pas lagi kontraksi, lagi saat persalinan, pokoknya aku takutnya tiba-tiba sesek atau apa. Kan setidaknya di rumah sakit peralatan lebih memadai ya moms, walaupun sekarang di bidan pun udah canggih-canggih ya moms alat-alatnya, tapi kesatu itu sih. Keduanya memang aku kan tiap bulan pun aku cek kandungan pada saat itu kan ke dokter kandungan di salah satu rumah sakit ya moms. Jadi setidaknya ketika saya di rumah sakit itu akan ada yang mengawasi, yaitu dokter pegangan yang setiap bulan saya kontrol gitu. Nah, singkat cerita, pada saat kehamilan saya yang pertama itu, ke usia kandungan kurang lebih 42 minggu, kurang lebih seperti itu. Sampai nggak tahu, pada situ hitungannya nggak tahu memang apa ya, nggak tahu memang kalau kata apa, nggak tahu ngecelok atau apa gitu ya, maksudnya nggak tahu keok juga gitu, nggak tahu apa. Yang jelas hitungan itu pada saat itu kurang lebih 42 apa 43 minggu kurang lebih seperti itu. Dari HT ya, hari pertama, hari terakhir haid. Pada saat itu saya kan pada saat itu posisi kerja ya moms. Pada saat itu aku dikasih cuti selama 2 bulan. Nah, udah aku cuti selama 2 bulan itu, aku pernah tuh moms ngerasain yang namanya kontraksi. Dan saya pikir ketika itu aku mau apa ya, mau kontraksi persalinan gitu, karena kan itu anak pertama ya moms. Saya nggak tahu juga rasanya itu seperti apa, makanya ketika saya merasakan perut saya hebat, mulut hebat, saya langsung ke IGD. Pada saat itu diantar oleh keluarga saya dan beserta suami juga ya. Dan kata dokter, tepatnya dokter dan bidan ya, pada saat IGD itu bilang katanya aku masih pembukaan 1 dan itu masih lama sekali. Akhirnya mungkin itu adalah kontraksi palsu. Pada saat itu udah ribuh ya moms ya, udah bawa baju, udah bawa perlengkapan, gimana sih yang mau melahirkan gitu kan. Dan ternyata aku waktu itu udah mutusin buat yaudah aku cuti. Dan selama aku cuti itu di rumah selama kurang lebih 3 minggu itu nggak ada kontraksi sama sekali. Jadi selama aku di rumah itu setiap hari kadang nunggu, aduh kok nggak mulus ya, aduh kok nggak ada flek gitu ya, kata orang-orang katanya keluar flek, lendir atau apa, air ketuban atau apa gitu. Ini enggak, sehat walafiat, sampai aku kemana-mana pergi pakai motor kesana kemari tetap aku nggak ngerasain kontraksi apa-apa. Dan pada akhirnya setelah kurang lebih aku 3 minggu di rumah, aku mutusin buat kontrol ke dokter kandungan yang biasa aku kontrol itu ya. Pada saat kontrol dokter bilang, oke bu, katanya kalau misalnya nanti hari
Senin apa Selasa ya, Senin apa Selasa gitu, intinya pas waktu Senin tidak ada kontraksi sama sekali. Oke, katanya kita, oh enggak, maaf, waktu itu aku kontrol Senin, dan kata dokter kalau misalnya hari Selasa aku nggak ada kontraksi sama sekali, katanya aku disuruh langsung ke rumah sakit, janjian sama dokter buat mm, bukan sesar, buat diinduksi katanya supaya ada mules kayak gitu-gitu. Singkat cerita, hari Senin Selasa pun aku nggak ngerasain apa-apa, nggak mules sama sekali. Akhirnya pada saat itu aku mutusin buat ke rumah sakit, buat bawa surat rujukan juga dari dokter itu. Udah gitu ya moms, maaf ya moms, aku yang berhenti soalnya itu tuh jalan dan nanti orang pada aneh kenapa aku ngomong sendiri. Mohon maaf ya moms. Nah udah gitu aku ke rumah sakit, waktu itu aku diinduksi. Waktu itu aku habis 2 labu, pertama 1 labu, tapi aku nggak ngerasain mules apapun, biasa aja gitu, datar aja, nggak ngerasain sakit mules apa enggak. Sampai satu cerita ya moms, begitu aku dulu datang ke UGD, kenapa bu, katanya gitu ya, kata yang di rumah sakit, mau melahirkan dok. Oh gitu ya, oh silakan bu bawa pasiennya. Dokter, saya pasiennya, saya yang mau melahirkan. Oh maaf ya ibu. Ya begitulah ceritanya. Dan dari rumah pun saya masih sempat dandan pada saat itu kan, karena kebiasaan dulu kerja suka dandan ya. Pada akhirnya aku kemana-mana ya kebiasaan aja dandan gitu ya, walaupun tidak sesederhana, malah tidak sesederhana ini ya. Aku bisa kayak dikatakan ya full make up gitu. Nah udah gitu, singkat cerita tadi yang aku udah diinduksi ya moms, aku itu 1 labu nggak mules. Nah akhirnya dilanjut ke labu kedua. Pas labu kedua itu aku datang tuh ke rumah sakit sekitar jam pagi sih ya, sekitar jam 12 ke bawah lah, jam 9, 10 apa jam 11 pokoknya. Itu akhirnya sore aku tuh cuman makan, karena aku ini ya, aku cuman makan roti sekecil gitu kan. Aku nggak tahu mau sesar atau gimana ya, intinya pas aku makan roti itu sambil aku 2 labu itu, tiba-tiba perut aku mules hebat. Kalau kata moms zaman sekarang itu adalah gelombang cinta ya moms. Itu yang subhanallah nikmat banget ya bunda, ya Allah. Walaupun aku udah sesar 3 kali, itu pertama kali aku ngerasain yang namanya mules mau melahirkan. Nah singkat cerita lagi, itu belum habis, cuman aku memang ada kontraksi, cuman itu cuman sampai pembukaan keempat moms, dan posisi bayinya itu bukannya ke bawah, bukan ke bawah moms, posisi bayinya itu, tapi posisi bayinya itu malah ke atas. Itu yang bikin dokter heran gitu kan. Dan pada saat itu dokter, aku udah bener-bener lemes, udah, karena itu ya aku dari pagi gitu kan di ini akhirnya 1 labu tidak mules, 2 labu akhirnya mules, namun ya itu mules yang hebat, tapi aku enggak, posisi bayi itu enggak ke bawah sama sekali, malah ke atas. Itu hanya sampai pembukaan 4 aja moms. Udah gitu dokter langsung, akhirnya dokter ngasih keputusan bahwa oke, bu, ini kita nggak bisa normal gitu kan, karena ibunya udah lemes banget, kita harus melakukan tindakan operasi sesar.
pada saat itu aku nangis keras-keras ya, karena untuk melahirkan normal pun sebenarnya nggak kebayang ya, kan itu anak pertama kayak gimana. Cuman ngedengar orang katanya ya udah kalau mau melahirkan ikutin aja sih saran dokter. Nah akhirnya dokter mutusin buat sesar kan ya. Aku tuh nangis, maaf ya mom diulang tadi soalnya saya sempat pause ya mom. Nah akhirnya aku sempat nangis di situ, ya Allah nggak mau disesar gitu kan, jangankan sesar yang sampai operasi gitu kan, yang bayangan untuk melahirkan pun aku masih nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Akhirnya ya moms, yang kata orang persalinan normal itu kayak gimana ya, aku kan ngedengar aja gitu ya dari orang-orang gitu kan, bahwa ya udah kalau misalnya mau melahirkan ya udah gitu kan, biar aja seperti air mengalir gitu kan. Walaupun aku nggak tahu ya normal juga, ya bismillah aja ya, mungkin kan nanti ada si dedeknya ya gitu, jadi keobatin gitu kan. Pada saat itu aku sedih ya, apalagi pada saat itu ya, singkat cerita aku tuh pakai umum karena dulu belum ada BPJS kayak gitu-gitu ya. Anak satu, anak kedua aku umum, yang pas ketiga baru BPJS karena di tempat kerja suami aku ada fasilitas BPJS gitu kan. Nah akhirnya pas yang anak pertama itu aku umum kan, aku udah nyiapin sih biaya gitu kan untuk normal juga gitu kan. Tapi kan dari pihak keluarga katanya ya udah nggak usah bikin biaya, yang penting kamu dan bayi selamat, intinya sih seperti itu. Tapi terlebih dari saat itu aku bener-bener masih takut, aduh gimana ya rasanya sesar itu gitu, karena kan ini anak pertama, aku belum belum pernah kayak gimana sesar itu gitu kan, aduh operasi, aduh. Sedangkan selama ini aja aku takut banget sama yang namanya jarum suntik ya mom. Tapi ketika di rumah sakit kita harus kebal dengan jarum suntik, kita harus kebal dengan jarum infus, kita harus kebal sama ya yang cek darah kayak gitu ya, pokoknya yang berbau-bau tajam itu aku benar-benar takut banget gitu kan. Sampai pada akhirnya waktu itu aku sempat merahasiakan, kata mama udah takut bapak kaget ya, almarhum apa aku kaget, makanya aku nggak cerita pada situ. Walaupun beliau nanya ya, kok aku pakai baju operasi, kok aku dan banyak pertanyaan, tapi mungkin almarhum apa juga tahu ya aku nggak cerita karena takut beliau kaget, padahal beliau mah biasa-biasa aja gitu kan. Cuman eh, malah aku yang parno sih sebenarnya yang mau ngejalanin ini. Tapi bismillah aja lah, aku disuruh puasa pas itu nggak langsung operasi sesar, karena aku yang tadi itu aku baru makan roti sedikit tadinya kan, biar aku nggak lemes gitu kan selama aku kontraksi, mikirnya seperti itu kan, nggak mikir untuk sesar atau apa gitu kan. Akhirnya aku disuruh puasa. eh, Operasi itu kan kalau nggak salah sekitar jam 4 ya, operasinya itu sekitar jam 10 kalau nggak salah, jam 10 apa aku udah lupa ya, maaf ya, maaf, 10 malam lebih lah, kurang lebih setengah 11 malam. Dan pokoknya ketika beres itu akhirnya kan aku masuk tuh, beres-beres itu sekitar setengah 12, pokoknya malam lah moms ya, malam aku udah ada di ruang tidur dalam keadaan tidak sadar, dalam artian bukan tidak sadar pingsan, tapi aku bener-bener ngantuk karena lelah dari siang kan, udah lemes, terus udah induksi 2 labu juga, udah gitu udah pasrah aja gitu kan. Sampai pada akhirnya udah selesai prosesnya itu, nanti aku ceritakan ya moms prosesnya, tapi ini aku ceritakan dulu setelah proses dari operasi itu. Suami aku sampai ngebangunin aku kayak gini, mah bangun gitu, kayak aku udah lemes gitu, aku pengen bangun tapi aku bener-bener lemes dan ngantuk, karena selama di ruang operasi itu kan harusnya aku tidur ya, tapi karena itu baru pengalaman pertama kali aku di operasi, akhirnya aku mutusin buat ngemelek-melekin mata karena aku pengen banget, aduh gimana ya
operasi itu seperti apa, dan ternyata nggak setakut yang aku bayangkan. Sempet ada sih takut, kalau yang ke pas kedua ketiga tuh enggak kan, enggak. Kenapa enggak? Gini, itu kan lampu bedah tuh bening ya, the stainless kayak gitu, dan aku sempat lihat ke atas. Kata aku mikir, eh maaf ya, maaf, daleman perut aku yang sedang disayat atau sedang mengalami proses saat itu kan terlihat tuh merah. Astagfirullahaladzim, aku disitu kaget, walaupun memang kita kan pakai penutup ya gitu, jadi terlihat. Kalau waktu anak kedua ketiga sih enggak ya, karena lampu bedahnya itu udah nggak stainless gitu, ada catnya warna putih gitu, jadi nggak kelihatan. Kalau yang waktu pertama tuh cat stainlessnya tuh kan kelihatan, kita aja kalau ngaca di sendok kelihatan kan, walaupun nggak jelas gitu, tapi apa itu merah-merah kayak gitu. Nah, singkat cerita lagi, ketika aku di ini ya moms, di ruang operasi, eh apa namanya, aku sempat deg-degan. Sampai pada saat itu kan aku tadi cerita ya, aku bermake up sebelum pergi ke rumah sakit. Nah, si make up aku tuh masih on bunda, padahal aku udah ngalamin kontraksi tadi kan, yang pas di labu kedua. Sampai ternyata memang bener kan, perawat atau pokoknya petugas operasi di sana, tim medis operasi di sana tuh, mungkin setelah aku dimasukkan, bukan dimasukkan ya, diberikan injeks bius di belakang itu, yang anestesi itu ya, bius anestesi itu, mungkin aku kan untuk ngetes mungkin aku sadar atau enggak, aku diajak ngobrol, aduh dikira artis aja ya dok, sampai bilang kayak gini, aduh dikira artis aja ya yang mau melahirkan, dan dulu. Ternyata ibu pun sama, sempetin dulu dan aku ketawa aja ya, karena ya aku memang pada saat ke rumah sakit emang dalam kondisi satu alfiat, nggak ngerasain apa-apa kayak gitu. Nah terus sampai kayak aku diajak ngobrol, mungkin setengah sadar setengah enggak, oh mungkin itu obat udah bereaksi ya. Akhirnya aku mungkin mulai dioperasi, cuman kayak rasanya kayak kita digoyang-goyang aja gitu badan, nggak kerasa sakit, nggak kerasa apa gitu. Terus suasana ruang operasinya pun ramai ya, sampai nyetel radio kalau nggak salah, tuh keras banget. Mungkin untuk menghilangkan ketegangan kali ya antara tim medis ataupun pasien itu sendiri. Kalau tim medis mah udah biasa kali ya, melakukan operasi kayak gitu, tapi kan kalau kita, apalagi yang aku awam banget itu kan kaget ya. Kayak di situ selatan kan kalau operasi tegang tuh ya. Ternyata enggak, malah ramai banget. Justru ramai itu supaya tidak membuat kita tegang sebagai pasien gitu, kayak gitu kan. Nah udah gitu, eh aku kan sangat sadar tuh, aku kalau bisa aku jangan tidur, aku nggak mau terlewat segala prosesnya gitu kan. Akhirnya keluarlah dede bayi itu, dengar suara tangisan antara seperti mimpi kayaknya, karena kan aku ngawang-ngawang gitu kan. Sampai akhirnya, ibu selamat ya, ini anaknya. Selamat ya perempuan, katanya sehat. Aku langsung nyium gitu kan, gak sadar. Itu gak akan pernah terlupakan ya bun ya, momen seperti itu. Sampai aku kayak nangis itu, ya Allah aku dikasih anak pertama gitu kan. Ya udahlah. Nah singkat cerita lagi ya, kan aku udah langsung beres ya itu. Biasa kan kalau ini dikelorongin dulu gitu ya, sambil tim medis siap-siap bersih-bersih kayak gitu, kita diistirahatkan dulu di sebuah lorong kayak gitu kan. Itu udah ya beres. Akhirnya aku ke ruangan ya, cuman ya itu pas begitu tadi aku ke ruangan itu, aku bener-bener lemes banget. Ngantuk sih intinya, karena aku bener-bener harusnya tidur, sebenarnya nggak tidur sih ya, ini harus relax ya. Aku bener-bener tegang, gak mau tidur, gak mau istirahat. Aku pengen lihat momen-momen gimana aku
melahirkan ngeproses sesar itu gitu kan, karena keingintahuan aku untuk menutupi rasa ketakutan aku gitu kan. Seperti itu bunda, seperti itu ya Mams ya. Nah udah gitu, apa namanya, pas, maaf ya Moms, aku terbata-bata karena aku emang ingat, tapi kadang aku flashback lagi ya, dari anak satu, kedua, ketiga, dan di episode kali ini aku sepertinya akan menceritakan dulu proses anak pertama ya Moms, karena kalau aku ceritain langsung di proses anak pertama, kedua, ketiga itu akan lama ya Moms. Dan aku juga nanti akan menceritakan proses bagaimana setelah aku operasi yang ketiga. Aku udah 3 kali sesar kan, apakah aku steril ataukah tidak. Nah makanya terus pantengin dulu channel YouTube aku ya, jangan sampai kelewat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya Moms. Nah singkat cerita lagi, ini aku beresin dulu anak yang pertama ya. Akhirnya anakku lahir itu dengan berat badan 3,8 kilo Moms. Kebayangkan, yang harusnya itu normal 36 sampai 40 minggu lahir, ini kan anakku 40 minggu lebih lahir gitu. Jadi mau nggak mau ya badannya besar di dalam gitu kan, dengan tinggi sekitar 52 cm. Jadi berat badannya 3,8 kg, sedangkan tingginya itu adalah 5,2 cm gitu. Seperti itu Moms ceritanya. Dan setelah itu waktu itu diseranin IUD sih ya, KP IUD gitu. Cuman aku mikirnya sesar aja, aku baru pertama nih, ini lahiran pertama, ibaratnya sesarnya pertama, lahirannya pertama, dan tambah lagi pakai IUD itu apa, nggak ngerti juga, nggak mau ngerasain dulu kayak gimana. Akhirnya aku mutusin buat oke, aku nggak IUD dulu ya dok gitu. Oke bu, nggak apa-apa, nanti ibu mau KB apapun bisa setelah nifas atau pas mau berhenti nifas. Karena aku kalau sama mau IUD kan katanya harus beres-beres banget nifas ya, supaya gampang gitu masukin alat KB-nya itu gitu. Karena kan kalau udah namanya apa head itu kan akan berbeda ya ukurannya, kata dokternya sih seperti itu. Dan akhirnya sama 4 hari 3 malam aku di rumah sakit, dan aku melewati proses pemulihan itu dengan alhamdulillah gitu, lancar-lancar aja. Dan benar-benar itu pengalaman pertama aku, dari mulai mau miring kanan, miring kiri, mau bangun, mau jalan, mau apapun aku lewatin itu, yang sampai yang kerasa bangetnya itu ya Moms, waktu pas buat biusnya hilang tuh kan, aku tuh malam ya langsung tidur, sempet tuh menjelang subuh tuh udah kerasa perih-perih kayak gitu ya Moms, karena obat biusnya udah mulai hilang gitu kan. Akhirnya aku dari situ ngerasain sakit banget. Ya udahlah gitu lah, mungkin ya memang seperti, jangankan operasi sesar dengan sayatan yang besar, kurang lebih seperti itu, kita aja kalau ke iris pisau, silet atau apa pasti kan ada perih-perihnya ya. Aku penting aja, toh aku udah ngeliat bayi, bisa udah gendong bayi, udah tidak ternilai rasa sakit yang aku alami saat itu, nggak ada apa-apanya setelah aku lihat dede bayinya. Ya mungkin video kali ini cukup sekian dulu ya Moms, nanti kurang lebihnya aku sambung lagi di video aku selanjutnya ya Moms. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih ya Mom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.